Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tambah data, lalu bagaimana tampil data, di mana tampil datanya kita menggunakan Paginate. Nah, ini kita membahas tentang masih di resource controller. Jadi kalau kita lihat di dalam web PHP kita menggunakan resource seperti ini. Jadi untuk tambah data kita menggunakan root. Kita coba lihat ya. Jadi PHP artisan root.2 list. Nah, jadi kita sudah membahas untuk tampil data. Ya, tampil data menggunakan topics atau topics index. Ya, nanti tampilannya seperti ini ya. Oke. Lalu kita sudah membahas untuk simpan data juga. Kita menggunakan root topics.store. Lalu bagaimana menampilkan form input datanya, kita menggunakan topics.create ya. Nah, sekarang di materi kali ini kita akan membahas tentang edit data ya. Nah, nanti kita akan menggunakan topics.edit ya, dimana ini untuk menampilkan data yang akan diedit. Lalu data yang akan diedit itu nanti kita simpan, kita update nanti menggunakan root topics.update. Oke, bagaimana mekanismenya kita coba lihat ya. Jadi kalau kita lihat, kita sudah membuatkan di materi sebelumnya. Waktu saya menjelaskan tampil data ini, saya sudah menjelaskan dua buah button, di mana sini adalah button untuk edit. Jadi ketika saya klik tombol edit ini, nanti dia akan dibawa ke sebuah form seperti ini nanti. Nah, nanti akan muncul topiknya di sini dan kita edit, kita save, nanti datanya akan berubah seperti itu ya. Oke, berarti kalau kita lihat di sini ada tampil semua topik. Kemarin kita menampilkan semua topik itu di resource apa ya, saya lupa. Di index ya. Oh ya, di resource index ya. Jadi waktu kita panggil topics, nah nanti semua datanya akan muncul ya. Nah, di resource index di index.beli.php ini nanti di sini kan ada dua buah link ya. Yang satu untuk edit, kita gunakan icon ya. Ini iconnya di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, jadi nanti ketika kita klik ini nanti dia akan menampilkan form editnya ya. Jadi untuk form edit nanti perintahnya seperti ini ya, topics edit kalau kita menggunakan root ya. Jadi kita gunakan root lagi di sini seperti ini ya. Root. Oke. Nah, nih. Jadi topics titik edit. Topics titik edit ya. Nah, untuk tampil datanya di sini ya. Jadi data yang jumlahnya barisan nanti di translate menjadi satu baris ya di sini ya. Jadi untuk selain apa ya? Selain kita klik topics edit ini, nanti kita coba refresh ya. Kita harus kirimkan parameternya juga ya. Parameternya berupa ID-nya. Nah, di sini nanti akan ada kesalahan ya, karena di sini missing required parameter, karena dia membutuhkan sebuah parameter. Nah, parameternya nanti kita bisa gunakan ini ya, topik ini ya. Topik ini kan mengandung informasi ID, mengandung informasi nama topiknya ya. Jadi kita bisa gunakan ini ya, variable topik ini ya, yang berasal dari topik sini ya. Oke. Dan kita coba komakan saja. Kita gunakan array seperti ini ya. Nah, di sini saya tuliskan topik. Oke ya. Karena di sini kalau kita lihat dia topik ya, rekomendasikannya ya. Jadi kalau kita refresh lagi, nah seperti ini ya. Jadi tidak ada kesalahan lagi. Jadi waktu saya klik ini, misalnya saya klik Laravel, nah nanti kan ada
ada ID-nya di sini ya. Dan ini adalah edit ya. Vue.js framework ID-nya 2, edit ya. Lalu Angular framework 3, edit dan seterusnya. Nah, ini nanti dia akan dilarikan ke metode edit ini ya. Jadi ada di app http controller topic controller edit dilarikan sini. Jadi karena dia belum ada view-nya yang dipanggil di metode edit, makanya nanti dia ngeblank seperti ini, putih seperti ini ya. Jadi kalau kita coba lihat di topic controller ini metode editnya itu, nah ini nih ya, karena belum ada apa-apa maka dia ngeblank seperti itu. Nah, untuk tampilan formnya nanti kita bisa ambil saja tampilan form waktu kita tambah data itu ya, tambah data topik ini ya. Jadi sama aja seperti ini, cuma nanti kita akan update create ini menjadi edit dan tombol save ini menjadi update seperti itu ya. Oke, kita save as saja. Nama blade-nya itu untuk form tadi itu sudah saya jelasin di materi sebelumnya. Create .blade.php ya. Nah, ini nih. Jadi saya save as saja. Saya save as, saya ganti di views di topik saya ganti edit ya. Edit .blade. Oke. Nah, hanya saja nanti ini kita ganti ya. Bukan create topik tapi nanti edit topik. Nah, tombolnya saya ganti aja update seperti ini ya. Nah, nanti di topik control ini waktu di metode editnya, karena kan sini edit, nanti dia akan memanggil return ya, view, namanya adalah edit ya, edit .blade.php. Hanya saja dia terletak di dalam folder topics ya. Jadi views topics, jadi kita akan panggil dulu topics sini ya, topics. Lalu di sini nama filenya adalah edit.blade.php. Jadi cukup kita panggil edit saja, nggak usah .blade.php-nya ya. Seperti itu kita coba ya. Saya panggil show, kita coba. Nah, seperti ini ya. Dan bagaimana ditampilkan di sini ya? Kita tampilkan di sini nilainya. Misalnya kalau Laravel framework nanti ditampilkan di sini. Ya, kalau saya klik edit Vue.js framework nanti ditampilkan di sini. Nah, berarti kita akan kirimkan parameter ya. Jadi kalau kita lihat kan nama modelnya itu adalah topik ya. Ini sudah kita bahas juga di video sebelumnya, nanti bisa dilihat ya di video saya sebelumnya ya. Jadi kita gunakan topik ya. Nama metodenya nama model tadi topik ya. Kita gunakan find seperti ini ID. Karena kan yang dicari find ini adalah sebagai pencari berdasarkan ID yang dikirimkan ya. Oke, jadi kita coba kirimkan topik ini ke dalam blade edit ini ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita kasih nama variabel baru topik, kita samakan saja. Kita kirim ya. Ini ya. Topik. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti dikirim ke edit.blade.php ini ya. Nah, bisa kita tampilkan nanti di sini. Di form ini ya, di input text ini ya. Komponen input text ini. Jadi kita gunakan aja value untuk menampilkannya ya di input tipe teks ini ya, value. Jadi tadi kan yang dikirimkan nama variabelnya adalah topik ya, jadi bisa kita gunakan topik titik 2. Nah, di database-nya itu nama filenya itu adalah topik ya. Jadi kalau kita coba lihat, kita coba buka localhost, saya ingetin lagi ya, localhost php my admin. Nah, ini oke, sorry, localhost ya, php my admin. Nah, ini ya, kita tunggu ya.
Nah, ini namanya adalah blok ya. Lalu di sini nanti kita akan temuin table topics ya. Nah, nanti nama fieldnya adalah topik ya. Jadi di sini variabel dikirimkan tadi eh, topik sesuai dengan nama fieldnya di MySQL ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi dia akan tampil. Jadi begitu juga Laravel tampil ya, begitu juga Angular Framework dia tampil. Nah, hanya saja kita punya shortcutnya ya. Jadi kan kita tadi menggunakan ID di sini ya. Lalu kita gunakan topik titik dua find. Jadi ini pencarian berdasarkan ID. Nah di Laravel dia bisa seperti ini untuk shortcut. Jadi ID ini kita hapus. Kita langsung nama modelnya topik ya. Lalu kita buatkan variabelnya topik. Nah, seperti ini. Yang ini nggak usah lagi kita gunakan. Nah hanya saja syaratnya variabel topik ini harus sama dengan yang di sini nih. Nah, nih yang di index.php yang tadi, jadi hasilnya tetap sama nanti. Nah bisa kan kalau kita coba ganti ya, ini 1 misalnya. Jadi kalau kita show, nah nanti undefined variable topik ya, jadi harus sama ya. Jadi topik sorry karena ini kan 1 ya, wajah aja ya, jadi nggak dikenal. Di sini aja nih kita, ini kan topik ya, wajah aja nggak dikenal topik ya. Topik 1 tadi ya, kita coba di sini aja kita ganti. Saya 1, ini 1 ya. So kita coba refresh, kita coba. Nah nggak bisa ya, tidak ada nilainya, nggak ada value-nya ya. Jadi syaratnya kalau di sini topik ya, maka di sini nanti topik juga sama ya. Nah seperti ini. Jadi kalau kita coba refresh, nah jadi bisa ya. Nah sekarang bagaimana dia bisa mengupdate ya, bisa mengupdate. Nah kalau kita pelajari lagi, ketika dia mau mengupdate nanti dia akan topics titik 2 update ya. Kalau tambah data kan topics titik create ya. Jadi di metodenya itu kan di edit.php ini kan menggunakan pom. Di metodenya kan topik titik store. Nah kalau store itu untuk tambah data ya, untuk simpan data dalam bentuk tambah data ya. Tapi kalau untuk mengupdate itu topics titik update. Nah makanya di sini nanti kita ganti update. Nah seperti ini. Nah hanya saja update ini dia menggunakan metode put ya, bukan post. Tapi kalau di HTML pom dia tidak ada put ya. Dia hanya mengenal post dan get. Nah, di Laravel dia bisa di spoofing istilahnya itu ya. Kita coba ganti ya. Seperti ini. Method ya, kita gunakan put. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan digantikan post ini dengan put ya. Di sini biarkan saja dia post. Oke. Sekarang kita coba ya. Nanti dia akan memanggil metode update pada controller topik controller ini ya. Oke, kita ke update. Nah, ini nih. Jadi waktu update-nya kan seperti ini nih. Topik ya. Sama dengan nama model tadi kan topik ya. Find ya. Oke, ID. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nanti tapi coba dilihat ya. Ini ada waktu kita update dia harus ada variabel dikirimkan ya. Jadi kita coba diedit tadi sepertinya belum ya. Nah, di sini kita tambah ini. Kita tambahin root ya. Topik ya. Yang ini tadi ya. Ini kan topik nih. Jadi kita di sini kita buat topik seperti ini. Ya.
Karena ini tadi kan yang dikirim tadi kan topik ya. Waktu kita edit tadi ya, yang dikirim adalah topik. Nah, makanya di sini di edit ini tetap topik seperti ini ya. Oke. Sekarang kita coba simpan. Sebelum kita simpan kan kita cari dulu karena ini ID yang dikirim, jadi topik titik dua find ID. Nah, sekarang kita coba topik. Filenya kan tadi topik ya. Filenya tadi kan topik ini ya. Topik sama dengan request ya, input. Nah, seperti ini. Nama POM-nya, nama POM input text-nya ini adalah topik ya, di edit.blade.php ya. Jadi di sini nanti input seperti ini ya. Lalu disimpan topik save. Oke. Ya. Nanti kita return, kita kembalikan lagi ke edit.blade.php ya. Di backin aja. Supaya nanti dia akan kembali ke POM edit lagi ya, dikembalikan lagi. Nanti dia akan kembali lagi ke sini ya. Oke, kita coba. Kita coba show ya. Nah, kita coba ganti Flutter ini ya. Kita coba tambahkan update misalnya, update. Oke. Kolom topik cannot be null ya. Oke. Input. Oh, sorry, ini bukan input tadi ya. Namanya tadi apa ya? Topik ya. Oke. Name-nya adalah namanya topik ya. Di sini jadi namanya topik ya. Oke, kita coba lagi ya. Kita refresh. Misalnya kita ke show lagi. Saya akan edit yang Flutter ini. Ya, jadi misalnya kita tambahin updated. Nah, nanti dia kembali ke sini lagi ya. Kalau kita coba lihat show, nah nanti Flutter updated ya. Jadi bisa kita sukses mengubahnya ya. Flutter 2 misalnya. Kalau kita lihat nanti datanya Flutter 2. Nah, bisa juga tadi kita konsepnya kayak edit tadi nih, seperti ini. Gunakan modelnya di sini. Jadi kita gunakan model di sini. Nama modelnya kan topik di sini ya. Nama modelnya topik. Oke, jadi bisa juga kita seperti itu. Ya, mana nih? Nih. Di sini tadi ya. Waktu kita update-nya ya. Dan variabelnya harus sama dengan yang dikirimkan ya, yaitu yang ini nih. Topik ya. Jadi di sini juga dituliskan topik seperti ini ya. Nah, jadi yang ini nggak usah lagi, dihapus saja. Seperti ini ya, sama ya. Kalau kita coba ya. Oh, ini sudah ya. Vue.js framework, bisa kita tambahin 3 ya. Update. Oke, kalau kita coba lihat, so 3-nya nambah ya. Oke. Nah, kalau di Laravel itu ada lagi caranya untuk mengupdate ini ya. Jadi dia banyak sekali caranya. Jadi bisa kita pakai perintah update ya. Seperti ini nih. Ini saya coba matikan dulu. Jadi bisa seperti ini. Ini kan topik ya. Nah, nanti di sini topik kita buat update. Kita buat metodenya update. Apa yang akan di-update? Yaitu topiknya ya. Topik ini harus sesuai dengan nama filenya di sini nih. Di sini tadi ya. Lalu nilainya apa? Nah, ini nilainya nanti kita ambil di request input ya, topik seperti ini. Nah, topik ini kan tadi namanya ada di sini tadi. Name ini tadi ya. Oke, sekarang kita coba begini juga bisa. Cara yang ke ini ya, kedua ini ya. Oke, kita coba ya. Kita coba jadi yang ini bisa dibuang, maksud saya nggak usah pakai yang ini nih.
Nih seperti ini ya. Jadi kalau kita coba misalnya saya refresh, saya akan update Angular framework ini. Saya akan ganti 8 ya, seperti ini. Apa yang terjadi? Nah, topik ini harus kita buat variable di dalam modelnya ya. Sekarang kita coba tambahkan di modelnya ya. Models. Ini model topik ya. Nah, di sini kita tambahkan seperti ini. Protected ya, fillable ya, seperti ini. Nama filenya apa? Tadi topik ya. Jadi kita buat topik sehingga kita bisa menggunakan yang update tadi ya. Oke, seperti ini ya. Kita coba refresh ya. Kita coba tambahkan 8 framework, Angular framework 8. Oke, bisa ya. Kita coba lihat. So, nah ini Angular framework 8 ya, seperti ini ya. Oke, nah dan ini juga bisa kita singkat lagi. Kalau seandainya nama filenya ini pada database kita, pada table ini topik ya, lalu dibuatkan sama juga seperti yang ada di apa? Yang ada di editnya ini ya, topik juga nih. Jadi bisa kita singkat lagi. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini nih. Saya buang ini. Jangan buang, saya matikan dulu. Mentau salah nanti ya. Oke, topik titik 2 update ya. Jadi bisa kita buat request titik 2 all. Seperti ini. Ya. Kita coba apakah bisa ya. Refresh. Saya akan ganti Laravel framework ini. Saat ini yang terbaru adalah versi 8 update. Oke, bisa ternyata ya. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak sekali cara di Laravel ya. Jadi semakin kita lihat tutorial-tutorial orang lain itu, kita lihat, oh bisa ya seperti ini ya. Bisa ya seperti ini. Karena Laravel memiliki banyak sekali way atau cara untuk melakukan sesuatu ya. Oke, itulah penjelasan saya mengenai edit data ya. Jadi bagaimana kita bisa mengedit data untuk topik yang sudah ada. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.